bulan saya belajar berbagi di YouTube, dan salah satu yang paling populer yaitu postingan video saya mengenai Saifuddin Ibrahim. Ada yang sangat tidak setuju, ada juga yang setuju dan mendukung saya. Oleh karena itu saya ingin membahas tentang pro dan kontra ini yang menarik untuk kita cermati. Dengan hati bersih, berpikir jernih. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya. Sudah banyak yang subscribe dan like dan komen. Kalau ini jadi berkat, kita bisa belajar bersama. Silahkan untuk teruskan subscribe, like, dan share. Perihal postingan saya yang populer mengenai Saifuddin Ibrahim, ada beberapa pendapat. Orang Kristen yang tidak setuju, orang-orang non-Kristen, banyak diantaranya Muslim yang setuju, dan orang-orang Kristen yang setuju. Yang pertama dari teman-teman yang mengaku Kristen tapi tidak setuju. Salah satunya bernama High Priest mengatakan, apa Bapak buat YouTube? Sudah hidup dalam ajaran Yesus. Bagaimana Bapak menolong saudaramu yang dihukum? Kamu pandai bicara, tapi kamu tidak bisa melakukan. Tunjukkanlah apa yang udah kamu bicarakan. Selanjutnya, yang memakai nama Melmun mengatakan umat Kristen harus legowo ditindas oleh kadrun radikal. Nggak boleh bertanya, nggak boleh membela diri, nggak boleh kutip ayat. Mu'alaf boleh, murtad nggak boleh. Bangun gereja nggak boleh, kebaktian nggak boleh. Sekarang PGI sudah disusupi kadrun radikal berjubah pendeta. Sekarang ada pendeta kadrun, ada pastor kadrun, ada juga seorang Ibu Sugeng mengatakan itu semua akibat keadilan yang nggak merata atas penanganan MKC. Ini tanggapan dari teman-teman yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen. Dari yang non-Kristen, yang Muslim. Seorang yang bernama Syahrudin mengatakan, saya sangat setuju dengan Bapak Pendeta walaupun kita beda keyakinan, tapi Bapak sangat menghargai perbedaan. Penyampaian Anda sangat sejuk, salam damai Pak. Seorang lain yang bernama User, pendeta yang toleransi, kami senang dengan penyampaian Bapak, makasih. Seorang lagi yang bernama Uhti yang mengatakan, salam Pak Pendeta, saya Muslim dan saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Seorang lain lagi yang bernama Za Langit Biru, saya Muslim, salam Pak Pendeta. Bapak ini begitu beradab, tata bahasanya, pilihan katanya baik sekali. Ini baru orang berpendidikan dan beretika. Soal iman itu hak masing-masing. Bintang 5 untuk Bapak Pendeta ini. Masih ada beberapa lain lagi, sudah tentu. Sekarang yang Kristen yang mendukung apa yang saya katakan, ada seorang ibu bernama Arsinta. Terima kasih Pendeta untuk setia pada prophetic call-nya meletakkan pemahaman relasi antara agama dengan cara pandang kebangsaan untuk Indonesia yang menjemuk kasih yang kontekstual. Seorang lagi bernama Tri Puji Hartono mengatakan, betul Bapak Pendeta, Saifuddin Ibrahim perlu belajar lagi. Seorang pendeta bernama Rajimun, terima kasih Pendeta, kiranya menjadi berkat, bermanfaat, sesuatu hal yang meneduhkan, tetap menjaga toleransi antar umat beragama. Seorang lagi yang mengatakan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Tindakan mengasihi adalah menghormati teman dan saudara kita yang berbeda pendapat, warna kulit, dan kepercayaannya. Orang-orang yang bisa saja tidak bersetuju dengan saya, bisa juga setuju, bisa juga sekedar menyampaikan pendapat. Inilah kondisi Indonesia, yaitu keberagamaan yang bisa semakin terbelah. Padahal negeri ini dimulai dengan sebuah keyakinan, kebinekaan, ketunggal ikaan. Artinya kita berbeda, tapi kita bisa bersama-sama hidup dalam perbedaan kita tanpa saling menjatuhkan, apalagi menyebarkan kebencian dan kemudian merasa diri yang paling benar dalam berbangsa dan bernegara. Saya seorang pendeta, pernah mengalami apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Apakah sudah pernah? Sudah. Gereja ditutup, kemudian juga dicibir, dan bahkan dibuat sulit untuk melakukan tugas-tugas pelayanan saya. Saya bersyukur ada banyak teman-teman Muslim yang begitu baik kepada saya, sehingga membuat saya merasa negeri ini adalah pemberian Tuhan bagi saya.
soal tantangan selalu ada dimanapun. Ini adalah bagian dari kesaksian dari apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Saya harus menjadi saksi Tuhan di Indonesia, bersama-sama hidup dengan yang berbeda, menghormati, mengasihi, dan menjadi saksi. Tidak selalu akan menerima perlakuan yang baik, manis, ataupun menjadi selebriti, menjadi saksi seperti yang dialami oleh para murid Yesus. Harus mengalami berbagai macam cibiran, penolakan, tidak pernah melakukan pembalasan. Ujaran kebencian harusnya tidak dikeluarkan oleh seorang yang mengaku pendeta. Dan oleh karena itu juga saya ingin mengajak, jangan lelah mengasihi bangsa ini, bersama menghilangkan kebencian, menjadi saksi, menjadi berkat, dan hidup bersama di Indonesia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Silahkan tidak setuju dengan saya, silahkan Anda pro dengan Saifuddin Ibrahim. Saya berbeda dengan Saifuddin Ibrahim, dan saya mengasihi bangsa ini. Dengan hati bersih, berpikir jernih. Salam damai. Tabik.